Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusiz zakiyah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita umat Islam masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu meraih macam-macam kemuliaan, macam-macam keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu tersebut kepada kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Di antaranya keberkahan lewat sahur. Yang mana kita tahu sahur itu hukumnya sunnah, tetapi di balik sesuatu yang disunnahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti terdapat keberkahan. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena sungguh di dalam aktivitas sahur terdapat banyak sekali keberkahan. Maka ketika baginda Nabi SAW bersabda di dalam sahur terdapat barokah, artinya sahur itu bukan soal apakah kita mampu bertahan berpuasa dengan sahur atau tanpa sahur, tetapi soal apakah kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan khusus di dalam waktu sahur. Karena barokah bermakna ziyadatul khair, artinya adalah bertambahnya kebaikan. Ada orang yang berpuasa tanpa sahur, maka puasanya tetap sah, tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam waktu sahur. Sedangkan ada orang yang berpuasa dengan sahur, maka di samping puasanya adalah sah, dia juga mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah khusus sediakan di dalam waktu sahur. Ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah. Kata barokah di dalam hadis ini juga merupakan isim nakirah, yaitu kata benda umum. Artinya adalah terdapat keberkahan-keberkahan yang tidak spesifik satu keberkahan saja. Lalu apa saja keberkahan itu? Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di dalam Syarah Sahih Al-Bukhari merinci satu persatu keberkahan yang ada di dalam waktu sahur. Di antaranya adalah ittiba'us sunnah. Dengan kita bersahur, otomatis kita sudah mengikuti sunnah Nabi SAW. Apalagi man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa yang berpegang teguh terhadap sunnahku di saat umatku rusak, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Masya Allah. Hanya dengan kita bersahur, makan hanya sedikit saja, walaupun seteguk air dan satu buah kurma, kita bisa mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Lalu kemudian diantaranya lagi ada mukhalafatu ahlil kitab. Dengan kita sahur, kita sudah menyelisihi ahli kitab. Yang mana kita tahu, di awal mula hijrah Nabi SAW ke Madinah, beliau mendapati ahli kitab itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal risalah Nabi seperti dia mengenal anak-anak mereka sendiri. Maka sudah wajar beliau sangat sekali berharap bahwa yang pertama kali menerima risalah ini adalah bagian dari orang-orang ahli kitab. Akhirnya beliau melakukan perilaku yang layaknya sama seperti ahli kitab. Dari segi baju beliau memakai jubbatul asfar, jubah kuning. Dari sisiran rambut beliau lebih menarik ke belakang sisiran rambutnya. Kiblatnya, bahkan kiblatnya adalah menghadap ke Baitul Maqdis, tanah yang dijanjikan, tanah yang dimuliakan oleh ahli kitab. Puasanya pun puasanya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, dengan tanpa sahur. Tetapi di tahun 2 Hijriah, ketika qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar, sungguh telah jelas kebencian mereka atas lisan-lisan mereka kepada Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menyelisihi ahli kitab. Jubahnya Rasulullah mengganti dengan jubah putih, sisiran rambutnya beliau mengganti dengan dibelah tengah. Kiblatnya pun Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengganti kiblat menghadap ke Masjidil Haram. Puasanya Allah membedakan puasa kita dengan puasa umat terdahulu dengan adanya sahur. Maka ketika kita berpuasa dengan sahur, artinya kita sudah menyelisihi orang-orang ahli kitab.
Lalu di antara keberkahan-keberkahan di dalam waktu sahur itu juga terdapat az-ziyadah fin nasyad atau at-taqawi bihi 'alal ibadah. Sahur mampu memberikan kita semangat, sahur mampu memberikan kita kekuatan, yang mana dengan kekuatan itu insya Allah puasa tidak akan menghambat kita dari produktivitas. Walaupun berpuasa kita tidak mudah mengantuk, walaupun berpuasa kita tidak mudah lemas dan malas, walaupun berpuasa kita tidak mudah emosi karena lapar. Inilah sebagian dari kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan yang terdapat di dalam waktu sahur. Mudah-mudahan yang sedikit ini mampu menjadi wasilah banyak kebaikan bagi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.